Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, wabarakatuh. Pak. Baik. Baik, hari ini kita akan belajar materi TPS Wacana pada bagian penalaran umum. Silakan, seperti biasa, anak-anak, ini nyangkut dia nih. Oke, sorry ya, tadi agak sangkut ya. Ada yang nyangkut. Oke, ini soal ada di sini seperti biasa. Ananda, silakan screenshot. Ini saya geser dulu nih. Bisa terlihat? Bisa, Sir. Oke, Terlihat ya. Oke, mantap. Silakan di screenshot. Setelah itu kita akan langsung ke soal. Silakan screenshot. Kalau sudah bilang sudah ya, Ananda semua. Sudah ya. Oke, Sudah, ya. baik. Baik, nah kita lanjutkan. Untuk soalnya berdasarkan paragraf pertama. Oke, fokus kita, konsen kita paragraf pertama. Silakan Ananda pahami pada paragraf pertama. Manakah pernyataan berikut yang paling benar? Oke, silakan. Kalau Ananda sudah ketemu jawabannya, silakan bantu saya untuk menjawab. Ingat, fokus kita hanya paragraf pertama. Tidak usah kedua, ketiga, tapi paragraf pertama saja. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai titik terendah pada 2015 yang mencapai angka 5,17. Ini sebenarnya 5,178%. Pertumbuhan PDB perlahan mulai membaik tahun 2016 dan saat itu pula kondisi perekonomian berbalik ke arah yang lebih baik. Berarti membaik pada tahun 2016. C, meskipun pertumbuhan PDB Indonesia anjlok hingga 4,88%, kondisi perekonomian. Oke. Ya. Daeng tadi yang jawab, Daeng. Iya ya. Ada yang lain, Ananda? Tidak ada, ya. Oke, baik. Sama. Kita kunci ya, Ananda. Jawaban B, ini saya minta jelaskan. Daeng dulu lah. Daeng tadi bertanggung jawab, dia jawab duluan. Mengapa jawabannya bukan alfa, Daeng? Ya karena 5,7 itu Pak Ayah bukan 2015. Jadi 2018 seharusnya. 2018, berarti letaknya di kesalahan di sini. Harusnya 2018. Oke. Aduh, ini sorry ya, agak-agak salah tulisannya. Saya pakai mouse, jadi nggak pas. Oke, untuk jawaban yang Charlie, Rahmat Hidayat. Hadir? Hadir, Sir. Oke, silakan tolong jelaskan dengan saya mengapa jawabannya bukan Charlie. Karena, Sir, di paragraf pertama dikatakan kalau PDB Indonesia anjlok hingga 4,88%, itu perekonomian Indonesia tidak membaik, Sir. Sementara di sini dikatakan Indonesia tetap dalam batas menggembirakan, Sir. Nah, oke, itu dia. Tetap dalam batas menggembirakan. Sementara tidak ya? Iya, Sir. Oke, thank you Rahmat. Saya minta lagi nih kepada Ananda saya yang perempuan nih, putri saya, Monica Maihilda. Tolong jelaskan mengapa jawabannya bukan Delta, Monica. Karena, Sir, perekonomian Indonesia itu bukan kembali tumbuh, Sir, cuman mulai membaik gitu, Sir. Pada tahun 2016. Pada tahun 2016 mulai membaik, bukan kembali tumbuh. Iya, Sir. Oke. Ada lagi? Angkanya udah pas 5,16%? Tidak, Sir, karena yang 5,6% itu seharusnya
Kalau di paragraf pertama nggak dibuat, Sir. Oke, itu dia ya. Kesalahannya ada 2 ya, di sini sama di sini 5,6%. Sorry, bukan 5,16, 5,6. Oke, selanjutnya putri saya lagi, bantu saya. Putri Dini, tolong jawab. Tadi Putri Dini jawab apa, Nak? B, Sir. Oke, mengapa jawabannya bukan E, Nak? Tolong jelaskan. Kalau yang E itu, Pak, yang Hmm. 56 juta itu di tahun 2018. Maka salah. Salah. Nah, jawabannya 2015 dibuat di sini. Oke, berarti Ananda semua udah paham ya mengapa jawabannya B? Insya Allah ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Ini setelah saya buat jawabannya, ini jawaban yang paling tepat. Paragraf pertama, titik terendah memang di tahun 2015, tapi jumlahnya 4,88%. Jadi ini tidak cocok, tidak pantas. Oke, kita lanjut. Ini dia, kondisi bruto, perlahan membaik. Oke, silakan. Selanjutnya ada soal nomor 10. Silakan Ananda cari jawaban yang benar, nanti kita bahas sama-sama. Paragraf kedua ya Ananda, fokus kita. Ada yang sudah dapat jawabannya? D, Sir. Berarti bravo. Bravo apa delta? Delta, Pak. Oke, delta. Ada lagi jawaban selain delta? Kita kunci dulu ya. Apakah ada jawaban selain delta? Ini dianalogikan ya, apabila konsumsi rumah tangga Januari hingga Desember tidak mencapai 5%. Jadi kesimpulannya ini seperti apa? Sama ya. Sama. ya. Sama, delta semua anak. Oke. Iya, Pak. Saya minta bantu sama putri saya lagi satu orang. Miranda, hadir? Hadir, Sir. Jawabannya Miranda apa tadi? D, Sir. Oke, tolong Miranda jelaskan mengapa jawabannya bukan A. Pertumbuhan PDB dari sektor konsumsi dan investasi menjadi lebih baik pada awal tahun 2019. Mengapa jawabannya bukan A? Karena di paragraf kedua nggak ada, Sir, dijelaskan kalau pada awal tahun 2018 sektor konsumsi jadi lebih baik, Sir. 2019 di sini. Oke ya. Tidak ada pernyataan seperti ini. Nggak ada, Sir. Oke. Lanjut. Putra saya lagi. Rio. Iya, Pak. Oh, silakan Rio jelaskan mengapa jawabannya bukan bravo. Sumbangan sektor investasi terhadap pertumbuhan ekonomi secara tahunan akan menjadi semakin signifikan. Rio. Ya, itu, Pak. Karena kan dia nggak sampai 5%, Pak. Jadi pertumbuhan ekonominya nggak signifikan, Pak. Oke, di sini sementara di situ tidak mencapai 5%. Berarti dari Januari hingga Desember 2018 berapa pertumbuhannya? 5,05%, Pak. 5,05. Sementara jawaban di sini sumbangan sektor investasi dan pertumbuhan ekonomi secara tahunan akan menjadi signifikan. Apakah signifikan? Enggak, Pak. Karena signifikan itu pertumbuhannya itu meningkat ya, Nak, meningkat tajam ya. Oke, paham ya? Nih. Bahkan dia lebih anjlok.
Oke, ini untuk jawaban Charlie, saya minta tolong sama putra saya lagi. Rahmat, hadir? Rahmat. Rahmat yang mana, Sir? Oh, sorry. Ini Rahmat Kurnia apa nih? Loh, kok semakin sedikit ini? Rahmat Hidayat, sorry. Saya lagi, Sir. Oh, udah Rahmat Hidayat. Udah tadi, Sir, nomor yang sebelumnya, Sir. Berarti Rahmat yang satu lagi lah. Rahmat apa tuh? Kurnia ya? Ada lagi Rahmat selain kamu? Lift dia, Sir. Oh, Liv. Udah lah, Khairul Mustaqim aja lah. Khairul Mustaqim. Oke, saya jelaskan aja lah. Ada? Ada, Sir. Oke, silakan. Mengapa jawabannya bukan Charlie? Karena bukan hanya konsep investasi aja, Sir. Jadi? Ada satu lagi nilai IHSG yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, Sir. Oke, berarti ini hanya salah satunya kan? Iya, Sir. Oke, lanjut. Siska, putri saya nih. Tolong Siska jelaskan mengapa jawabannya bukan elang. Siska? Iya, Sir. Ya, karena Ya. saya belum lihat teksnya, Sir. Saya tadi baru join, Sir. Oh, baru join. Nanti aja kalau gitu. Kita next aja dulu. Selain ini. Dea. Tolong anak saya Dea dulu. Jelaskan kenapa bukan jawabannya elang. Ayo Dea. Baru join juga? Enggak, Sir. Bentar, enggak. Sir. Oke. Bisa? Ada yang bisa bantu Dea? Di di paragraf kedua nggak ada menjelaskan tentang akibat naik tingginya harga komoditas, Sir. Oke, apa yang dibahas di paragraf kedua? Ayo, apa yang dibahas di paragraf 2? Pertumbuhan konsumsi dan investasi, Sir. Oke, pertumbuhan konsumsi dan investasi. Sementara di sini pertumbuhan ekonomi Global. Oke, itu dia. Oke, perhatikan ya. Jadi penjelasannya, kenapa jawabannya bukan A? Di sini dikatakan lebih baik, padahal itu lebih parah posisinya, nak. Nah, 2019 lebih parah. Oke, yang A seralat, yang nggak ditanyakan adalah pertumbuhan konsumsi dan komunikasi di 2018. Oke. Pertumbuhan PDB dan konsumsi investasi menjadi lebih baik, sementara lebih parah. Yang Bravo, sumbangan sektor investasi terhadap pertumbuhan ekonomi secara tahunan akan menjadi semakin signifikan, padahal sumbangan sektor investasi ini dia lebih anjlok daripada sebelumnya. Kalau ini tadi betul, masih ada IHSG dan nilai tukar rupiah. Ini hanya salah satu faktornya. Tidak dikatakan, di sini dikatakan apa? Sebagai penopang utama. Padahal masih ada IHSG dan nilai tukar rupiah. Sementara jawaban Eko atau elang, Indonesia akan menghadapi tantangan pertumbuhan ekonomi global yang akibat naik tingginya harga komoditas. Sementara harga komoditas di paragraf kedua pun dijelaskan semakin anjlok. Oke, paham? Insyaallah ya. Dia intinya gini aja, nah. Ketika kamu mengerjakan soal-soal seperti ini, sekali lagi saya terangkan, tidak perlu baca paragraf dulu. Ananda langsung saja pergi ke paragraf apa yang diminta. Seperti ini kan paragraf kedua, langsung ke situ baca dan pahami. Memang kalau dianalisis satu persatu, kita cari pertumbuhan PDB, dicari situ di dalam paragraf kedua. Lama kita dapatnya.
atau B satu persatu. Cukup baca dan pahami saja, nanti bisa tahu kesalahannya di mana. Memang tidak bisa sekali baca langsung paham kita. Mungkin mau sampai 2 atau 3 kali. Tergantung tingkat kecerdasan dan kepintaran masing-masing. Tapi intinya Anda semua pintar lah. Oke, kita lanjut. Berdasarkan paragraf kedua lagi. Nih, berdasarkan paragraf kedua, Ananda fokus pada paragraf kedua. Jadi di sini ditanya simpulan. Simpulan. A, Sir. A. Ada jawaban lain? Apakah A? Nah, tunggu teman-teman dulu sampai dapat. Ada yang lain? Sini konsumsi rumah tangga dan investasi selama 2018 tumbuh sangat baik, yakni 5,05% dan 6,67%. Ini lihat aja angka-angka ini. Jadi kemungkinan pergeseran angka ini ada yang salah. Pergerakan nilai IHSG menentukan pertumbuhan, turut menentukan pertumbuhan. Berarti dia bukan salah satunya, dia ikut serta dalam menentukan pertumbuhan. Sumbangan investasi lebih besar daripada konsumsi rumah tangga terhadap pertumbuhan PDB tahun 2018. Oke, ada jawaban yang lain? Oke, langsung aja ya untuk tidak membuang-buang waktu. Jawabannya, jawab apa? Tadi udah saya buka pula jawabannya, sorry. Udah saya buka jawabannya. Mengapa jawabannya alfa? Yang di sini konsumsi rumah tangga dan investasi selama tahun 2018 tumbuh sangat baik. Apakah ini sesuai dengan informasi atau simpulan dari paragraf kedua? Tidak, Sir. Karena apa dikatakan di situ? Cukup baik. Baik, Sir. Maka jawaban Bravo dikatakan salah. Di sini dia fatalnya. Sangat baik dengan cukup baik tentu berbeda. Oke, C. Pergerakan nilai IHSG dan nilai tukar rupiah turut menentukan pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Dan nilai ini hampir mirip. Sementara harus melihat konsumsi dan investasi baru lengkap dia kan? Iya, ya. Nah, jadi ini nih, dan nilai tukar, coba lihat di paragraf kedua lagi. Atau kita kembali ke paragrafnya dulu. Tapi kalian ada screenshot kan? Udah, Pak. Ada. Ya, Pak. Coba pahami Sudah, ya. dulu. Benar tidak nih? Ada kata-kata turut menentukan pertumbuhan perekonomian. Apakah pergerakan nilai IHSG turut menentukan? Tapi harus melihat konsumsi dan investasi. Nah, baru bisa ditentukan. Memang ini yang hampir mirip. Nah, ini hampir mirip benar, Nak. Memang seperti itu soalnya. Sumbangan investasi lebih besar daripada konsumsi rumah tangga terhadap pertumbuhan PDB tahun 2018. Lebih besar dari konsumsi, sumbangan investasi lebih besar daripada konsumsi rumah tangga. 2,74%, investasi 2,17. Mana yang lebih besar? Rumah tangga. Maka jawaban ini dikatakan sini sumbangan investasi kan? Yes, Pak. Maka jawaban delta juga salah. Yang Eko, tanpa adanya angka-angka IHSG dan nilai tukar rupiah sulit memprediksi pertumbuhan ekonomi. Ini sama, ini hampir sama. Dia yang intinya itu dilihat angka konsumsi dan investasi. Oke, paham? Insyaallah ya. Oke, pintar. Dia intinya melihat teks itu seperti itu, Nak. Diidentifikasi memang. Bukan cuma kalian yang sulit. Saya pun belajar ini. Kalau nggak belajar, mana mungkin saya bisa tahu. Betul nggak? Betul lah ya. Nah, oke. Kita lanjut. Ini dia. Pertumbuhan ekonomi yang secara tahunan cukup baik ditopang oleh pertumbuhan konsumsi dan investasi. Ada di sini dikatakan, sementara IHSG ditutup menguat. Jadi di sini itu pertumbuhan ekonomi secara tahunan ditopang oleh pertumbuhan konsumsi dan investasi. Di sini udah jelas dikatakan sama dia. Oke, lanjut.
Berdasarkan paragraf ketiga, oke nak, kita fokus pada paragraf ketiga. Silahkan dibaca paragraf ketiga, kita cari jawabannya sama-sama. Berdasarkan paragraf ketiga, pernyataan berikut yang tidak benar. Yang dicari yang tidak benar, berarti ada 4 yang benar dan 1 yang salah. Kalau sudah dapat jawabannya, beritahu saya ya, nak. A, Sir. A. Ada yang Pak. A. Ayo, ada lagi? Sepakat A? Jangan ikut-ikut aja ya. Oke, saya kunci dulu jawabannya. Kita lihat jawabannya apa benar A? Dup. Nah, tolong dulu yang jawab, yang cowok tadi, yang pertama jawab siapa tadi? Rahmat Hidayat, Sir. Oke, Rahmat, tolong bantu saya mengapa jawabannya bukan Bravo. Bentar, Sir. Pertumbuhan ekonomi Kalimantan dari tahun 2017 ke 2018 lebih besar dibandingkan dengan Sulawesi. Coba lihat. Silakan hitung dulu nih. Ini Kalau menghitung. Kalimantan 1,42, Sir. Kalau Sulawesi 0,34. Oke, berapa Kalimantan tadi, Daeng? Kalimantan 1,42, 1,42. Sulawesi 0,34. 1,42 sama 1,34. 0,34. Oh, 0,34. Oke, 0,34. Mana yang lebih besar? 0,34 apa 1,42? 0,34. Ini agak lama saya nulis ya. Oke, kita lihat. Penurunan pertumbuhan ekonomi Kalimantan dari tahun 2017 ke 2018 lebih besar dibandingkan Sulawesi. Benar? Benar? 1,42, 0,34. Maka jawabannya bukan B. B. Oke. Kita lihat kontribusi Jawa dan Sumatera terhadap, saya langsung jawab aja ya nak, untuk persingkat waktu. Kontribusi Jawa dan Sumatera terhadap PDB 2018 jauh lebih besar daripada kontribusi pulau-pulau lain di Nusantara ini. Benar? Benar nggak berdasarkan paragraf 3? Benar, Sir. Benar kan? Benar. Makanya jawabannya bukan Charlie. Oke, kita lihat delta. Pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah yang bergantung pada komoditas mentah dipengaruhi oleh gejolak harga komoditas global. Jawabannya benar juga ini di paragraf ketiga. Yang di sini yang ditanya yang tidak? Yang tidak benar. Oke, ini benar. Maka mengapa jawabannya A? Ayo, mengapa jawabannya A? Di dua Karena yang lain salah, Sir. Pak, komoditas mentah, Sir. Karena apa? Karena Yang komoditas lain salah. mentah, Sir. Bergantung pada komoditas mentah. Oke, Bukan pada komoditas Mentah, Sir. mentah. Di sini dikatakan komoditas Unggulan. Nah, ya. Paham ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Song lah ya. Alhamdulillah kalau paham. Oke, silakan lanjut ke soal nomor 13. Silakan berdasarkan isi teks tersebut, manakah simpulan yang paling mungkin benar? Berarti berdasarkan keseluruhan teks. Berdasarkan keseluruhan teks, mana yang paling benar setelah Anda baca itu? Ada berapa itu? Ada 3 paragraf ya? Ada 3 tuh kalau saya tidak salah. Mana yang paling mungkin benar? Silakan. Saya langsung aja lah ya, biar langsung kita ke soal yang baru aja. Oke. A, Sir. A. A, Pak. Oke, A. Jawabannya, mengapa Bravo?
Perekonomian Indonesia mengalami masa suram karena anjloknya pertumbuhan PDB pada 2015. Hingga 2018 pun pertumbuhan PDB kita masih suram, Nak. Padahal 2018 sudah tumbuh sebesar 5,17%. Nah, hingga 2018 dari perekonomian Indonesia mengalami masa suram karena anjloknya pertumbuhan PDB pada 2015. Ini dia alasannya. Oke, yang Charlie, mengapa pertumbuhan PDB tidak bisa dijadikan patokan membaik atau tidak membaiknya perekonomian suatu negara, sementara PDB adalah patokannya. D. Kontribusi Sumatera Jawa masih sangat dominan terhadap pertumbuhan PDB Indonesia dalam beberapa tahun ini. Ini dia, dalam beberapa kontribusi Jawa dan Sumatera. Ini meskipun sempat tumbuh tidak menggembirakan selama 5 tahun, perekonomian Indonesia kembali menjadi terbaik tahun 2018. Hanya 3 tahun dimulai dari 2015 sampai 2018. Oke, kita masuk soal baru ya. Karena ini kan ini aja yang kita bongkar. Bentar, saya ganti dulu soalnya. Berikutnya mana ini? Saya keluarkan dulu. Ini kita masuk soal baru. Oh, ini yang tadi, sorry. Oke, ini soal kita yang baru. Saya share screen-kan dulu. Ini untuk soal kita yang terakhir ya, dalam pertemuan ini. Habis ini siapa masuk? Pak Jamal ya, Nak? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, silakan ya. Ini di screenshot. Screenshot dulu. Tunggu. Saya tengok dulu. Berapa? Paragraf kedua. Berarti kita fokuskan ini aja yang kamu screenshot dulu. Tidak perlu yang lain-lain. Ini dulu. Sudah? Sudah, Pak. Oke. Oke, kita langsung ya. Oke, siap anakku. Silahkan fokus kamu di paragraf kedua. Fokus di paragraf kedua, silakan. Berdasarkan paragraf kedua. Pernyataan yang benar. Halo Pak Zul. Halo? Selesai Pak? Bentar ya Pak, satu soal nih lagi Pak. Oke, aman. Lanjut. Oke, siap Pak. Udah dapat jawabannya anak-anak? A, Pak. Oke, jawabannya Alfa. Siapa yang jawab itu? Putri Dini, Pak. Oke, anak saya Putri. Silakan, mengapa jawabannya bukan Bravo, Nak? Tamiflu dapat menekan virus dengan merusak materi genetik dan menekan reproduksi inang. Ayo. Oke, gini aja. Yes, sir. C, Pak. Charlie, virus corona bukan merupakan target Tamiflu. Yang menjadi targetnya adalah virus influenza. Berarti ada dua nih jawaban. Ada yang jawab Alfa, ada yang jawab Charlie. Saya langsung aja penjelasannya ya, biar jangan buang-buang waktu. Jawabannya adalah Charlie. Mengapa? Coba lihat jawaban A. Jawaban A tidak sesuai dengan isi kalimat pertama. Karena apa? Pernyataan yang tepat adalah perawatan pasien COVID-19 dilakukan Antivirus, dengan antivirus. Oke. Bukan antibakteri. Oke, itu dia. Maka jawaban A adalah Salah. Coba kalau kita kurang dalam apa? Teliti. Kena kita karena antibakteri, antivirus seolah-olah hampir sama kan? Iya, Pak. Nah, disitulah yang diminta ini adalah kejelian dan ketelitian.
Jawaban B tidak sesuai dengan isi kalimat pertama. Kenapa? Pernyataan yang tepat adalah Tamiflu dapat menekan virus dengan menekan reproduksi virus. Sementara di B? Reproduksi Merusak materi genetiknya, Oke. Pak. Di situ salah. Ini yang salah kan? Oke, Iya, kita Pak. lihat jawaban delta. Jawaban delta tidak sesuai dengan isi kalimat ketiga karena apa? Pernyataan yang tepat adalah Pusat Medis Universitas Nebraska melakukan pengujian terhadap remdesivir. Sementara di sini Universitas Alaska di Universitas Alaska. Alaska. Sementara dia Universitas Nebraska. 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 Makanya ini tidak cocok. Hampir-hampir mirip. Ada kakaknya juga ujungnya. Coba. Jawaban E tidak sesuai dengan isi kalimat keempat. Karena apa? Pernyataan yang tepat adalah dokter sedang menguji serangkaian antivirus corona lain yang awalnya dirancang untuk mengobati Ebola dan HIV di Cina. Sementara yang E? Mengobati SARS. Mengobati. Sementara dia masih menguji, Pak. Oke. Maka jawabannya yang E salah. Paham? Paham, Insya Pak. Allah. Insya Allah, Pak. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak.